Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin Imamil Muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para kiai, para ulama yang hadir, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Dandim atau mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, segenap hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita sampai pada 16 Ramadan, malam 17 Ramadan. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, panjang umur, barokah, dan Allah memberikan kesempatan kita untuk menunaikan ibadah Ramadan di tahun-tahun kemudian. Kami menyampaikan sedikit tentang Al-Quran. Dulu ada seorang sastrawan Arab, namanya terkenal dengan An-Nuwairi, menulis sebuah kitab sejarah dan sastra berjudul Nihayatul Arab fi Fununil Adab. Di situ saya baca pernah terjadi suatu keajaiban, sebuah berhala bersuara, berhala yang ditunggui oleh seorang laki-laki bernama Mazin. Ada berhala yang jaga itu namanya Mazin. Berhala itu bisa bersuara, entah itu jin atau malaikat yang bersuara. Suaranya begini: telah datang Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran. Imanlah kepadanya, Allah akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Itu suara berhala. Mazin ini penganut paganisme, penyembah berhala. Selama hidupnya Mazin itu peminum minuman keras, kemudian wanita, kemudian lagu-lagu yang musik yang erotik. Jadi kegemarannya itu kalau orang Indonesia dugem. Jadi musik-musik erotik, minuman keras, perempuan. Itu Mazin. Dari berhala keluar suara, imanlah kepada Muhammad SAW. Akhirnya Mazin ini menemui Nabi Muhammad
"Ya Rasulullah, kami bernama Mazin. Riwayat hidup kami peminum, perempuan, musik-musik maksiat. Kami ingin mendapatkan hidayah." Akhirnya masuk Islam. Mazin masuk Islam. Nabi kita mendoakan begini, "Ya Allah, kegemaran Mazin, musik-musik maksiat, gantilah dengan cinta baca Quran." Kegemaran Mazin yang suka hiburan-hiburan maksiat, musik-musik maksiat, gantilah dengan baca Quran. Kegemaran Mazin dengan rezeki yang haram, gantilah dengan yang halal. Kegemaran Mazin yang gemar minuman keras, gantilah dengan kesegaran yang tanpa dosa. Minuman segar tapi tanpa dosa. Itu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tulis An-Nuwairi dalam karyanya Nihayatul Arab. Ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad berharap manusia itu mengalami transformasi, perubahan. Nabi Muhammad berharap manusia itu memperbaiki diri. Nabi Muhammad mengharap manusia itu kemudian lebih baik daripada sebelumnya. Hari besok lebih baik daripada hari ini. Hari kemudian lebih baik daripada hari esok. Itu harapan Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah menjadi tolak ukur manusia beruntung atau enggak hidup ini. Manusia yang beruntung adalah hari ini lebih baik daripada kemarin. Manusia yang tidak beruntung hari ini lebih buruk daripada kemarin. Hari kemudian lebih buruk lagi daripada hari esok. Dan seterusnya, itu indikasi manusia yang tidak beruntung. Oleh karena itu, Al-Quran ada satu teori yang saya sampaikan. Di dalam Al-Quran, beruntung itu dengan bentuk kata kerja. Kata kerjanya itu aflaha. Aflaha itu artinya beruntung. Itu dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Sedangkan la yuflihu, tidak beruntung, itu 9 kali. Nanti kita hitung. Siapa yang beruntung, siapa yang tidak beruntung. Menurut pandangan Al-Quran, siapakah manusia di dunia ini yang beruntung dan siapakah yang tidak beruntung menurut versi Quran. Kata Al-Quran, aflaha, beruntung, itu 4 kali. Tapi la yuflihu, tidak beruntung, 9 kali. Coba kita hitung nanti. Dari 4 kali yang beruntung, itu diantaranya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lahwi mu'ridun, dan seterusnya. Orang yang beruntung itu orang yang sholatnya khusyuk.
sulit sholat khusyuk itu. Kira-kira jenengan buka riyin kali sholat maghrib riyin khusyuk pundi? Umpama jenengan niku wis ning meja niku ana stroke, ana iwak belanak, ana rajungan, ana cumi, bukane keri salat sik. Niku iso muni ora usoli kok, muni cumi Allahu Akbar. Niku iso muni cumi. Oh, saking gak konsen sholat. Sebabnya apa? Buka sik, bukane keri. Ke Islam mensunahkan berbuka dulu, tapi jangan lama-lama. Sebab sholat maghrib itu batasnya sampai mega yang berwarna merah itu, warna kuning, warna merah, itu belum hilang. Kalau sudah hilang, udah. Jadi sebelum hilangnya mega yang merah, kita masih sholat maghrib. Maka jangan terlalu lama berbuka. Tapi kita lebih khusyuk makan dulu daripada sholat dulu. Kemudian ketika bapak-bapak ini sholat, ketika baru dimarahi istri, bisa khusyuk enggak? Habis dimarahi istri, terus sholat, itu terganggu, Pak. Sulit khusyuk. Apalagi orang sholat sudah ditunggu orang yang nagih hutang. Sulit khusyuknya. Ya kan? Bagaimana? Maka diperlukan pengelolaan hati yang baik. Pengelola hati yang baik. Karena kalau kita hidup tanpa problem, kelihatannya kok nggak bisa ya. Semoga Allah meringankan problem hidup kita. Tapi kalau hidup tanpa masalah bisa enggak? Kelihatannya enggak bisa. Selalu ada masalah. Karena apa? Hidup itu dinamik. Hidup itu dinamik, rezeki fluktuasi, kemudian status sosial juga tidak lama, bergonta-ganti kan status sosial itu. Kemudian derajat juga naik turun, kebahagiaan juga naik turun, kesehatan juga naik turun. Jadi problem hidup tetap terjadi. Cuma mengelola hati dengan baik itu memang tidak mudah. Yang terbaik mengelola hati dari berbagai cara, mengelola hati yang terbaik adalah pada akhir zaman berzikir dan tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Karena kalau tidur cukup itu tidak banyak mikir. Usahakan tidur itu cukup. Ya. Tidurnya cukup. Jadi sampai daripada kita itu enggak tidur ngerasani orang, mending tidur. Mending tidur. Jadi tidur yang cukup. Zikir pada Allah sudah diupayakan melalui thariqah, melalui zikir Quran. Itu untuk menjaga hati. Tetapi para ulama untuk memberikan rekomendasi akhir zaman, usahakan tidur sesuai tuntunan Islam supaya hati ini tidak terlalu aktif, tidak terlalu banyak stres. Ya, misalnya ya
habis sholat isya jangan terlalu malam. Maka pengajian ini juga jangan terlalu malam. Biar tidurnya cukup. Ini tentang khusyuk. Orang beruntung bisa sholat khusyuk, bisa menjaga kemaluannya, bisa menjauhi hiburan yang maksiat, itu beruntung. Ada lagi orang beruntung dalam Al-Quran. Qad aflaha man zakkaha. Ada kan? Ini kan 4 kata. Aflaha itu 4 kali dalam Al-Quran. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang bisa membersihkan hatinya. Sulit Pak, bersihnya hati itu sulit sekali. Saya baru ngajar thariqah tadi siang ya, saya ngajar thariqah. Ngajar kitab thariqah Suhrawardiyah. Thariqah Suhrawardiyah itu banyak pengikut di India. Kalau di India terkenal tuh thariqah Justiyah. Itu ahli sunnah wal jamaah, cuma tidak masuk di Indonesia. Nah, di situ kiai saja, tingkatan alim saja, itu untuk menjaga hati yang bersih tidak mudah. Sebagai contoh, jangan kita memuji ulama di depan ulama untuk menjaga kebersihan hati ulama. Jangan memuji kiai lain di depan seorang kiai. Iya kalau beliau berkenan, iya kalau tidak berkenan. Untuk menjaga bersihnya hati seorang ulama. Ulama dihormati. Baru sambutan, datang penceramah. Semua panitia meninggalkan yang sambutan tadi. Karena menyambut penceramah yang datang. Itu sebetulnya secara etika tidak benar. Karena masih ada kiai yang memberikan sambutan. Harus dihormati. Jangan terus meninggalkan untuk menjaga perasaan sesama kiai, sesama ulama. Karena itu menyangkut bersihnya hati. Ada orang menggunjing kiai, jangan disampaikan ke kiai. Itu kata Nabi. Bahkan Nabi berpesan, kalau ada yang ngerasani saya, jangan disampaikan ke saya. Nanti saya hatinya tidak bersih nanti. Saya pingin, saya ini salibus sadri kata Rasulullah. Di mana-mana saya ini hatinya bersih. Gak gelo sama si fulan, tidak sakit hati sama si fulan. Maka jangan disampaikan ke saya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjaga perasaan. Misalnya, kita di depan bupati, cerita kesuksesan bupati lain, itu tidak boleh. Menjaga perasaan. Kita di depan Kapolres, kita memuji-muji kesuksesan Kapolres lain di depan seorang Kapolres. Oh jangan, karena itu menjaga apa? Perasaan, supaya hati itu bersih. Kita di depan warung, ada warung misalnya, kita masuk warung. Setelah kita makan, kita muji-muji warung lain. Wah, aku diingin jajan ning kono, luwih enak ketimbang iki. Enak, murah. Nek iki mau wis gak enak, luar. Mbok sampe ning bakule. Sego pecel setunggal begedel kalih pinten Bu? 8.000. Sego pecel sak piring begedel loro 80.000.
Gelo. Gelo. Terus jenengan cerita, winganane aku jajan sego pecel. Wis mangane pitik. Sego pecel enek. Malah gak bayar. Wong sing duwe warung mantuku dhewe. Gak boleh begitu. Karena apa? Menjaga perasaan. Karena menjaga perasaan itu, kata Rasulullah, cara yang terbaik menjaga bersihnya hati kita. Baik hati kita sendiri atau hati orang lain. Dan itu orang yang beruntung, kata Al-Quran. Jadi pertama, sholat khusyuk. Dua, kebersihan hati. Yang ketiga, qad aflaha man tazakka. Kalau tadi man zakkaha, sekarang man tazakka. Beda bentuk kata. Kalau tadi bentuknya itu antara infinitif dan transitif, satu muta'addi dan satu lazim. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang bersih lahir batinnya. Masya Allah. Lahir batinnya bersih. Ya nyuwun sewu. Ojo sampai ono kata nek jebolan pondok itu kan saya. Jebolan pondok wonge apik jebolan pondok. Lah nek ngene pondok jebol beda. Bocah iki nang pondok jebol karo jebolan pondok lain. Lain, Pak. Biaya dinggo golek ilmu karo biayaan kan beda. Sing siji ngetokno biaya, sing siji napa? Biayaan. Karena biaya untuk di ruang yang baik itu murah. Masuk masjid murah, tidak bayar. Datang pengajian murah, dapat snack. Ada buka bersama. Ayah, murah. Pokoknya tempat-tempat baik murah. Tapi biayanya biayaan, Pak, mahal, Pak. Biayaan di karaoke berapa? Ya kan? Biayaan di tempat-tempat maksiat berapa? Biayaan di tempat perjudian berapa? Mahal. Oleh karena itu orang yang beruntung itu orang yang bersih lahir batin. Qad aflaha man tazakka. 3. Yang keempat tidak ada kaitannya dengan etika. Persoalan lain, persoalan sejarah. Kemudian tentang orang yang tidak beruntung. Nah, sekarang yang tidak beruntung kita hitung. Kan jumlahnya 9. Kita ambil sedikit saja. La yuflihul mujrimun, la yuflihul kafirun, la yuflihud dhalimun. Al-Quran bicara la yuflihul mujrimun. Tidak beruntung orang yang melakukan kriminal. Mujrimun itu kriminal. Tidak beruntung orang yang melakukan tindak pidana kriminal. Itu dalam Al-Quran 1 kali. Hanya 1 kali. La yuflihul mujrimun. Tidak beruntung al-mujrimun orang yang melakukan tindak pidana apa? Kriminal. Jarimah itu kriminal. Itu dalam Al-Quran hanya 1 kali. Setiap Kapolres yang baru saya tanya, kalau di Rembang ini terbanyak kasusnya apa? Kebanyakan alhamdulillah di Rembang ini
kriminal dengan laka lebih tinggi kecelakaan. Kriminalnya biasanya di bawah. Entah sekarang saya tidak tahu. Apakah masih sama? Tinggi mana angka kecelakaan dengan kriminal? Nah, sampai sekarang Rembang masih begitu. Angka kecelakaan lebih tinggi. Karena di Rembang angka kecelakaan itu di dua geografis, yaitu darat dan laut yang memanjang. Maka kecelakaan angkanya lebih tinggi. Kita bersyukur. Dan angka kriminal di Rembang ini dari dulu sampai sekarang, entah sekarang saya nggak tahu. Saya tanyakan, Nun sewu rodok orang pepinak nang kuping, curamor karo adu pitik. Ini angka kriminalnya tinggi katanya. Curamor sama apa? Adu pitik, sambung ayam. Tapi kalau di Tuban lain. Nanti kalau kita ke Tuban antara kriminal dengan laka, mungkin seperti narkoba, mungkin banyak di daerah lain. Dan kita bersyukur di Rembang ini untuk tingkat pidana kriminal itu terbanyak yaitu tadi seputar itu adu pitik karo nopo mau curamon. Entah sampai sekarang masih itu, Pak. Mungkin masih itu ya. Mungkin masih. Saya tanya, karena dulu saya pernah studi tentang kriminal dalam hukum Islam. Ya. Jadi saya ikuti itu. La yuflihul mujrimun, tidak beruntung orang yang melakukan tindak pidana kriminal. Nah, sekarang kita lihat di satu kota itu ada seorang ulama namanya Ali bin Alawi. Siapa? Ali bin Alawi. Itu punya semacam padepokan di negara Yaman. Ingat saya di Yaman. Namanya Ali bin Alawi. Itu punya padepokan ibadah. Ada sepasang muda-mudi pacaran. Di dekatnya pesantrennya, kalau orang Indonesia pesantren ya, atau musola atau langgarnya Syekh Ali bin Alawi. Didatangi oleh Syekh Ali, "Dek, jangan pacaran ya. Apalagi ini dekat pesantren, dekat di negara Yaman. Apalagi ini dekat tempat ibadah. Dimanapun jangan pacaran." Orangnya tetap nggak mau meninggalkan di situ, ganggu. Akhirnya di hari itu atau dia pulang, dia tidur. Laki-laki ini tidur, didatangi oleh Syekh Ali bin Alawi dalam mimpi. Telinganya ini dimasuki kayu sama Syekh Ali bin Alawi, pemuda yang pacaran tadi. Didatangi sama Syekh Ali bin Alawi, dimasuki kayu di telinganya. Tapi dalam mimpi, Pak Polisi, Pak Tentara, dalam mimpi ini ya. Begitu bangun, Masya Allah, telinganya sakit. Dibawa kemana-mana nggak sembuh. THT, kalau sini ya, dibawa ke dokter THT, di mana-mana nggak sembuh. Dia pacaran, melakukan perilaku yang tidak baik. Apalagi di dekat masjid, di dekat musola, di dekat tempat ibadah, di dekat tempat ngajinya Syekh Ali bin Alawi Yaman. Akhirnya dia tidur, didatangi Syekh Ali, dimasuki kayu, bangun dia sakit, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dia bertobat, sowan. Syekh Ali, ngapunten Syekh Ali,
Kulo sakit telinga saya mimpi jenengan masuki apa kayu, sampai sekarang sakit sekali. Sama saya Ali dijewer sedikit, terus disuruh dipasangi bawang putih. Sudah kamu kasih bawang putih, langsung sembuh, langsung sembuh. Tapi tahun berikutnya, hari yang dulu dia pacaran, kambuh lagi. Kambuh lagi. Hari yang dia pacaran, tanggal itu kambuh lagi. Diobati lagi dengan sarannya si Ali. Telinganya dikasih apa? Bawang putih, diolesi bawang putih. Sembuh lagi. Tahun berikutnya, di hari dia pacaran, kambuh lagi. Sampai selamanya. Itu pernah terjadi. Pernah terjadi. Ini tidak beruntung ya. Jadi seperti itu tidak beruntung. Judi, apalagi judi online. Sudah berapa banyak orang yang rumah tangganya hancur karena judi online. Ya kan? Sudah berapa banyak orang yang rumah tangganya hancur karena judi online. Menang berarti menghancurkan yang kalah, apalagi dia kalah. Orang judi itu ya, menang menderitakan yang kalah. Apalagi dia kalah, menderitakan diri sendiri. Kalau menang, menderitakan orang lain. Kalau kalah, menderitakan diri sendiri. Hidupnya enggak beruntung. La yuflihul mujrimun. Itu dalam Al-Quran satu kali. Kemudian dalam Al-Quran, la yuflihul kafirun. Tidak beruntung orang-orang yang mengingkari Allah dan mengingkari nikmat Allah. Nikmat disyukuri ya. Tidak beruntung orang yang mengingkari Allah atau mengingkari nikmat Allah. Nek dikai THR sithik matur nuwune niku lon. THR kok biskuit wafer sing cilik ngene iku. Nggih matur suwun. Tapi nek THR niki beras sak kintal, duit 2 juta, sirup kawista sakrat, poe matur nuwun niku sampai lali Gusti Allah. Matur suwun, ora ana kowe ora urip. Saking senenge karo sing peweh. Ini orang suka mengingkari nikmat Allah. Karena dia syukurnya itu kalau besar. Kalau kelihatan kecil nikmat, tidak begitu syukur. Nggak beruntung hidup ini. Jangan. Karena rezeki itu naik turun. Gaji 10 juta, sering opnam, sebentar rumah sakit, per bulan 10 juta, dengan gaji 1 juta, 50 tahun nggak pernah sakit, pilih pundi. Gaji 1 juta, 20 tahun gak tahu loro. Karo gaji 10 juta, sidik loro. Pilih pundi Pak? Jari ini wonge milih 1 juta tapi sehat. Cuma anake 12. 1 juta awak sehat, anak 12. Kan naik turun lagi ya rezeki ya. Naik turun lagi. Maka kita syukuri. Ada sedikit syukuri, banyak syukuri. Biar beruntung hidup kita ini. Dengan siapapun. Siapapun yang memberi. Siapapun yang memberi. Masya Allah. Yung sewu. Imam Syafi'i pernah beliau naik kendaraan hewan.
pecutnya jatuh, diambilkan orang. Itu kan nikmat, dibantu orang. Pecut kita jatuh, diambilkan orang. Itu Imam Syafi'i langsung terima kasih, ngasih hadiah orang itu, kalau tidak salah puluhan juta rupiah. Langsung, saking terima kasih, dikasih. Saking matur nuwun, disyukuri jasa orang. Jadi misalnya jenengan ingat ini bodoh-bodoh, ono tonggo, misalnya, kok durung nyandang pakaian, tukokno pakaian. Sampun gada pakaian putrane Bu, dereng Pak Kaji. Pun jenengan moro toko mungkin milih dhewe. Akhirnya milih 20 setel. Jenengan bersyukur apa ngomel-ngomel? Saya itu pernah masuk warung bakso, ada seorang kenalan saya, guru. Sadurunge dibayari tak bayari sih, karena kita kiai Pak. Oh, sungkan nanti dibayari wong sik kan sungkan. Pak, Mas, kula sing bayari. Wonge tak kandhani. Matur suwun Gus, matur suwun. Bareng wonge mulih, nyuwun sewu Gus, kula bungkus 17. Ngono iku cara kowe bersyukur apa terlalu? Kita bersyukur ya, bersyukur kan ya, bersyukur bisa menyenangkan orang, bersyukur. Jadi Al-Quran mengatakan orang yang tidak beruntung, orang yang mengingkari Allah dan mengingkari nikmat Allah. Termasuk mengingkari nikmat Allah, tidak pernah terima kasih kepada orang, kepada gurunya. Masya Allah, dihormati. Saya punya Pak Lek saya itu Kisah Mahfud, dulu Rais Am NU se-Indonesia 2 periode, ketua MUI, kemudian diganti dengan Kiai Ma'ruf Amin, menggantikan Pak Lek saya itu Kiai Sahal. Kiai Sahal itu adik kandung ibu saya. Beliau itu kalau lebaran Idul Fitri tanggal 3 kan di rumah saya rutin. Kalau tanggal 3 Idul Fitri pasti di rumah ibu saya, karena ibu saya Mbak Yu kandung. Beliau sama ibu saya waktunya sama, ya apa itu cuma berapa menit, sama ibu saya sarapan terus pulang. Itu tidak pernah ninggal di Tambak Boyo. Padahal Kisah itu kan yang istri itu kan juga bulik saya sendiri, itu kan cucunya Mbah Bisri, pendiri Nahdlatul Ulama. Mbah Bisri itu adik kakek saya, kakak sepupu kakek saya. Jadi Mbah Bisri kakek saya itu kakak beradik sepupu. Kalau Mbah Bisri melahirkan istrinya Kisahal, Gus Dur, terus yang Mbah Khalil melahirkan saya. Jadi ibunya Gus Dur sama abah saya sepupu. Nah, itu dia. Nah, itu tidak pernah ninggal di Mbak Boyo. Mbak Boyo itu ada orang tua, anaknya itu agen koran Jawa Pos. Karena itu orang tua yang dicintai Kisah, orang Masya Allah sederhana sekali. Itu beliau nggak sowan kemana-mana, nyempetkan ke situ, jarang ke Jombang. Akhir-akhir itu kalau kesehatannya uzur, jarang ke Jombang. Cuma tahu terima kasih kepada orang tua itu. Terus pulang lagi ke Kajen. Terus sampai akhir hayat menyempatkan terima kasih kepada orang, menyempatkan bersyukur atas kebaikan orang. Gitu ya. Jadi bersyukur. Jadi kita halal bihalal itu wajib dalam arti silaturahimnya. Kenapa? Kita ke tetangga itu bersyukur.
bersyukur punya tetangga yang baik, bersyukur kita pernah dibantu tetangga, supaya tidak mengingkari nikmat Allah. Itu orang yang beruntung. Kalau tidak begitu, tidak beruntung. Itu 2 kali dalam Al-Quran. Nah, yang ini yang ketiga ini yang paling gawat. Kata Al-Quran, la yuflihud dhalimun. Tidak beruntung orang zalim. Itu 4 kali dalam Al-Quran. La yuflihul kafirun 2 kali. La yuflihud dhalimun 4 kali dalam Al-Quran. Terbanyak. La yuflihud dhalimun. Tidak beruntung orang yang zalim. Ada satu tafsir namanya tafsir Al-Wasit, karya Syekh Azhar, namanya Muhammad Sayyid Tontowi. Muhammad Sayyid Tontowi itu yang punya tafsir Al-Wasit. Di situ saya baca, ketika Al-Quran mengatakan ala qalbika, Quran itu turun atas hatimu. Jadi Al-Quran itu turun. Turun itu berarti dari atas ke bawah. Ala qalbika, objeknya hati. Aneh. Ketika turun pada Nabi di inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu objeknya tidak dijelaskan. Hanya Al-Quran diturunkan. Objeknya kemana tidak dijelaskan. Ketika dibicarakan dalam itu tadi, di dalam surat Al-Baqarah yang dibaca oleh Pak Camat tadi, itu subjek yang melakukan mengamalkan Al-Quran. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya adalah subjek pengamal Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran turun, objeknya kemana? Ternyata objeknya itu di surat Asy-Syu'ara di juz 19, Al-Quran turun, objeknya itu ala qalbika, masuk dulu ke hatimu. Ala qalbika nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Di atas hatimu. Jadi Al-Quran itu di atas hati kita. Kenapa demikian? Kata profesor tadi, Profesor Sayyid Tontowi dalam tafsirnya Al-Wasit, karena hati itu merupakan tempat tamyiz dan ikhtiar. Tamyiz adalah potensi membedakan. Ikhtiar adalah potensi punya pilihan. Itu kan hati. Kalau tamyiz, potensi membedakan. Intel harus tahu itu. Ini orang secara psikologis pasti belajar firasat. Entah intelijen kan biasanya diajarkan, masih diajarkannya tentang belajar ilmu firasat. Itu harus diajarkan karena intelijen harus tahu tentang orang ini secara ini punya karakter bagaimana, hatinya bagaimana. Bola mata yang model begitu, wataknya apa? Leher yang tebal, pendek, bagi wanita, kalau punya leher tebal, pendek, menurut ilmu firasat, gak mudengan bantahan. Itu menurut ilmu firasat. Nah, ini ilmu firasat, ngapunten. Orang usah didemek, gak usah didemek. Itu dalam ilmu firasat, ya. Dalam ilmu firasat, kalau perempuan gulune kandel, pendek gulunya, iku bantahan, gak paham. Menurut ilmu firasat lagi, nek ono wong lanang, bathuke nonong, biasanya medit. Biasanya apa?
medit. Dalam ilmu firasat, entah itu tidak semua terjadi, tapi orang ilmu firasat harus belajar itu. Intelijen belajar itu. Karena dia harus memahami vis-vis manusia. Orang begini, orang begini, orang begini. Saya dulu belajar melalui temuannya Razi, orang Iran, ya, Al-Firasat, karya Fahruddin Ar-Razi. Jadi udah dipelajari. Nah, Al-Quran turun ala qalbika, di atas hati. Oleh karena itu, kita supaya kita ini dibaca orang baik, maka Al-Quran ini yang menjadi kontrol kerja hati kita. Apa kerjanya? Menurut Profesor Tontowi tadi, at-tamyiz, potensi membedakan, al-ikhtiyar, potensi memilih. Kita memilih apa? Memilih ke kanan, memilih ke kiri, memilih ke depan, memilih ke belakang. Contoh, kita punya uang 35 juta, mau dipakai untuk umrah. Baik enggak umrah itu? Baik, dipakai umrah. Di saat yang sama, saudaranya sakit, butuh biaya di rumah sakit, mau pinjam uang. Gimana hati saudara? Ada uang 35 juta, mau dipakai umroh. Di saat yang sama, saudara, keponaan, misanan, tonggone istri. Lu kan gak saudara dekat. Saudaranya tadi dulure, Pak Lie, misanane sing wedok. Berarti dulur cedak dong, gak dulur itu. Nilai duit. Betul-betul orang gak punya itu. Nurani atau egois kita yang jalan. Ada orang yang sangat repot pinjam uang. Orang tuanya yang sakit. Nurani atau egois. Kalau egois kita umrah dulu. Kalau nurani buat orang tua dulu. Nah, ini hati kerja. Hati kerja. Antara nurani dan egois. Ala qalbika. Nah, oleh karena itu ada satu kasus ditulis oleh Ahmad Sholeh As-Sobi dalam ensiklopedi Mawaid Ghazali, Mausu'ah Mawaid Ghazali, Mawaid wal Hikam Ghazali. Di situ dijelaskan ada orang namanya Robi bin Khasyam, ada yang baca Robi bin Khaysam, ada lagi Robi bin Husam. Nah, bacanya terserah. Robi bin Khasyam, Robi bin Husam, ya, Robi bin Khaysam. Itu pas sholat, kudanya dicuri orang. Allahu Akbar. Sholat. Dia lihat kudanya itu dicuri orang. Kuda yang mahal, Pak. Loh, kuda itu nih kadung larang, Masya Allah. Kuda yang mahal itu kan kuda pacuan. Oh, Masya Allah. Di mana itu, di daerah mana itu yang pusat kuda itu? Luar Jawa itu Bima ya? Bima atau mana itu ya? Pusat kuda itu ya? Ya? Sumbawa. Ya, Sumbawa, kuda Sumbawa. Oh, terkenal ya. Nah, kudanya Robi ini dicuri. Pas dia sholat, dan dia melihat pencurinya. Rampung sholat, kudanya sudah hilang. Robi, orang-orang, Robi, kasihan kamu Kiai.
kuda kamu dicuri orang. Aku ngerti kok mau pas sholat. Loh, kok jenengan boten cekel malingnya? Orang wong sholat itu luwih tak senengi. Aku sholat tenang, nikmat, madhep pangeran. Gak popo jaranku hilang. Kira-kira jenengan sakit praktek no betul. Misalnya pas sholat sepeda motor dicuri, kita tahu batal no sholat, apa penting no sholat, atau pas sepeda motor. Itu kan lain cara mengelola hatinya kan lain. Bagi orang yang awam seperti saya, terus saja level saya masih awam, kita ini ya tetap kok dicolong lagi ono wong gludak langsung petu ono apa mas, cepekel langsung urung jelas maling apa cepekel langsung. Nah itu ndak, akhirnya orang-orang sama kerubung Syekh Robi, kasihan kamu Syekh, udah mahal hilang. Loh saya tahu kok, cuma saya sedang menghadap Allah, nikmat sekali. Biar akhirnya orang-orang mendoakan buruk. Muga-muga malinge kepleset, muga-muga malinge wis pokoke didongakno elek-elek. Kata Robi, jangan didoakan buruk. Ikrar saya itu kuda saya sedekahkan pada orang itu. Sedekah apa? Tapi jenengan kula kan praktek long niku yo angel lho, Pak. Ya kan? Berat. Untuk level kita berat menata hati seperti itu. Tapi untuk orang yang sangat dekat Allah ringan. Kan jauh. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ada lagi satu kasus. Ini banyak kasusnya. Terakhir. Al-Imam Ghazali menulis cerita dalam Ihya Ulumuddinnya. Ada orang mau mati menangis. Semoga kita panjang umur barokah. Panjang umur, bisa lebaran dengan baik, menjaga ketertiban, dan Masya Allah, saestu saya titip Pak TNI, Polri, dan semua masyarakat tertib berlalu lintas. Itu penting sekali. Meskipun mati, hidup itu takdir Allah semua. Tapi apa ruginya kalau kita ini tertib dengan baik? Itu penting sekali. Karena Indonesia ini ya kita harus menyadari dengan populasi penduduk 260 sampai 70 juta dan yang 65% sampai 70% di Jawa. Tentu angka kecelakaan yang mungkin ya logikanya kan jauh. Ya bukan tentu ya Allah yang menentukan. Logikanya yang rawan kecelakaan itu Jawa. Lebih-lebih Pantura. Maka nyun sewu koyok truk parkir saenake. Gang pertigaan ada truk parkir. Itu kan sering terjadi kecelakaan karena kita mau belok, kita nggak tahu kendaraan yang dari arah lawan ini penyebab, dan penyebab ini melakukan kesalahan yang besar, dan kesadaran itu masih belum maksimal sampai sekarang. Bukan hanya di Rembang, ya di mana-mana. Mungkin Lasem nomor 1 masalah parkir wangil
Mungkin ya. Terus betul. Terus gini. Parkir paling mangil niku tontonan ini. Apa meneh nek wis dijawab ngene. Iki ora trukmu. Iki truk-truk sing cekelanku dhewe, terserah aku. Bumine pangeran. Mati urip takdir pangeran. Waduh. Nek wis uyeng-uyeng telu ngono iku. Iku sing sopir sing uyeng-uyenge telu. Ya. Lagi iki gulu cekak terus ya. Kayak gitu. Nek wis dijawab ngono iku, Pak. Wah, payah, Pak. Itu termasuk lagi kalau dalam Islam orang jatuh ke sumur, Pak Polisi, dalam hukum kriminal Islam, kalau sumur itu sudah pakai pagar, pakai dinding, bibir sumur itu ada di temboknya, orang jatuh itu yang punya sumur tidak kena hukum, karena sumur itu sudah ada temboknya. Tapi kalau sumur itu tidak ada temboknya atau rendah, orang jatuh kena hukum dia. Betul ya? Itu dalam Islam. Maka dalam apa itu jurisprudensi Islam itu diatur. Nah, kematian, kehidupan kematian, memang ada kecelakaan, ada kalanya kebodohan. Ada sebuah buku, mungkin Pak Dokter ada yang hadir ini, Pak Dokter ya. Sebuah buku berjudul Mausu'ah Gharaib Qasas, ensiklopedi kisah yang langka, karya Ahmad Salim Badwilan. Ada sebuah rumah sakit. Rumah sakit ini setiap jam 11 pagi, ruang ventilator itu pasiennya mati. Semua. Jadi kan rumah sakit ada ruang ventilator ya. Apa itu pembantu pernafasan dulu. Itu kalau jam 11 pagi pasien jejer-jejer kapundhut kabeh. Besoknya lagi ganti pasien. Jam 11 esok mati kabeh. Besoknya lagi jam 11 pagi mati kabeh. Dokternya mumet, Pak, rumah sakitnya mumet. Angker apa piye iki? Rumah sakitnya angker apa piye iki? Kok angger jam 11 ventilatornya apa? Ruang ventilator pasien darurat tadi kok mati semua? Ternyata diselidiki sama pihak rumah sakit, tukang sapu rumah sakit, kalau jam 11 pagi itu Mbah Buti suket pakai sapu listrik. Ruang ventilatornya dicopot, copnya itu. Dipakai sapu rumput. Jadi yang jam 11 esok cop di ventilator itu dijuabut karo tukang sapu, terus dinggo ana kabel sing dawa niku dinggo napa nyapu rumput. Jadi yang jam 11 pasiennya mati. Jam 11 pasiennya mati. Gara-gara mau sapa? Tukang sapu. Tukang sapunya orang India. Orang India. Nah, ini karena apa? Ya karena kebodohan, Pak. Ya kan? Menyebabkan kematian. Pernah lagi, ada sebuah buku bernama Rihlah Hijaziyah, Perjalanan ke Arab Saudi Selatan, karya seorang geografis antropolog Labib Batanuni. Saya baca di situ karya Labib Batanuni. Orang India ke Mekah punya cita-cita aneh.
kepengen mati di dalam sumur Zam-Zam. Aneh enggak itu cita-cita? Daripada mati ning warung kopi, mati ning gone warung kopi, mati ning gone pasar, mati ning mall, mati ning gone lapangan bola, wis ben mulya, aku tak mati wae ning sumur apa? Zam-Zam. Waktu itu sumur Zam-Zam masih seperti sumur biasa, dalam Pak. Dia nggak bisa renang, atau dia sengaja nggak renang. Akhirnya dia nyebur, orang India itu nyebur di sumur Zam-Zam, mati di sini. Ya mati dia. Jadi sumur Zam-Zam itu pernah dijadikan tempat bunuh diri sama orang India. Saya baca dalam buku itu, mati di dalam bangkai. Akhirnya didatangkan penyelam, Hawas itu penyelam, dalam bahasa Arab itu Hawas, penyelam untuk mengangkat jasadnya orang India itu. Kemudian dikuras sumur Zam-Zam karena bekas bangkai manusia. Jadi kematian karena kebodohan. Ya seperti tadi, ada lagi kematian karena salah pertimbangan. Ada lagi. Dr. Aid Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan, janganlah bersedih. Ini kan musim hujan. Dalam buku itu saya baca, ada orang itu pas hujan tahu beres, sudah tahu beres, mau ngiyup itu kok nggak ada tempat. Kebetulan ada truk berhenti. Akhirnya dia naik ke truk, ngiyup. Pas di truk itu, ternyata truk itu muat peti mayit. Itu dalam buku La Tahzan, karya Dr. Aid Al-Qarni. Truknya muat peti mayit. Dia akhirnya ngiyup masuk di dalam peti mayit itu, ditutup kareh perak atau terpal deh. Terus alhamdulillah gak udanan. Terus dia buka sedikit, di sebelahnya itu juga peti mayit, ada tangan keluar gini. Dia kaget, dia keluar, jatuh dari truk, mati orang. Ternyata tangan yang keluar itu juga orang yang ngiyup. Tangan yang keluar tuh ya sama dengan dia menghindari hujan, ngiyup di dalam peti mayit itu. Tapi dikira dia itu mayit. Dia kaget, jatuh dari truk, meninggal dunia. Nah ini kematian karena salah pertimbangan. Jadi ada karena apa? Kebodohan. Jadi macam-macam. Masya Allah. Macam-macam. Nah ini kan dengan berbagai kasus kan. Berbagai kasus. Kasus 1, kasus 2, kasus 3. Berbagai macam. Nah ada lagi. Ini kematian yang paling berbahaya. Karena euforia. Jangan Pak. Euforia dengan sombong itu paling banyak hukum Allah musibah mendadak. Kalau kita dapat nikmat, dapat anugerah, dapat prestasi, jangan euforia sombong. Karena itu tempat musibah. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Hatta idza farihu, sehingga apabila mereka gembira, euforia, bima utu, dengan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka, prestasi, sukses usaha, kaya raya, jabatan, popularitas. Hati-hati kata Allah, akhadnahum baghtatan, aku timpakan pada dia bencana musibah mendadak, bisa jantung. Karena euforia, bangga dengan jabatannya, bangga dengan prestasinya, hati-hati.
Karena itu tempat musibah mendadak. Ya, inilah tempat-tempat kematian. Oleh karena itu Al-Ghazali cerita ada orang mau mati nangis. Begitu nangis dia ingat ayat Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima amal itu hanya orang yang takwa. Jadi semoga kita ini hidup bisa menjaga, mati juga terjaga, di akhirat dilindungi Allah, masuk surga diamankan Allah. Nah, itu harapan kita. Inilah kalau orang yang beruntung, maka jangan melakukan kedoliman. Termasuk kedoliman dengan kebodohan sampai copnya ventilator dicopot, kebodohan. Ada lagi satu buku berjudul Min Ahlakil Ulama, karya orang Al-Azhar. Di Swiss itu pernah terjadi. Swiss itu kan orang pinter ya, tapi sayangnya ateis. Saya ateis ya, tidak agama. Di Swiss itu ada dokter dalam, At-Tibbul Batini, internis ya, dokter dalam. Ada pasien itu sudah ke dokter bedah. Oleh dokter bedah jangan dioperasi. Dokter bedah itu bahasa Arabnya al-jarrah, at-tabib al-jarrah, itu dokter bedah. Dokter ini dikonsul oleh pasien tadi, jangan operasi. Nah, sudah. Oleh dokter internis, dokter dalam di Swiss itu, kalau itu kan negara maju ya, dokter dalam ini ceroboh, gak tahu nangani operasi, kan dia bukan dokter bedah, diudet Pak. Pasien ini dibedah, pokoknya diopeni sing tanpa ilmu, karena dia dokter internis bukan dokter bedah. Akhirnya dibedah-bedah, ya sudah, ya mati Pak. Ini orang yang mendolimi orang tanpa ilmu, tanpa ilmu. Jadi serahkan perkara pada yang ahlinya, Kalau memang kita diminta aman. Alhamdulillah pada Ramadan ini tidak ada petasan ya, jarang ya. Petasan relatif aman ya, jarang kan petasan. Alhamdulillah, karena menyimpan petasan itu juga banyak menyebabkan malapetaka. Alhamdulillah. Inilah yang bisa saya sampaikan, menggambarkan orang beruntung dan orang yang tidak beruntung. Allahumma akrimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alina biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.